Ki anake trecel akeh, wong tuane ngira budak nyambut gawe, mek pinter gua gawe anak tok ora iso ngopeni anak lunto-lunto. Nek ora iso ngopeni anak mau rasa gawe anak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku. Kembali lagi ke channel Cokir CS, satu-satunya channel yang bakal temenin hari-hari kalian dengan rasa bahagia sempurna. Gak nyambung. Apaan sih? Sorry. Ya itulah intro, gua masih pakai intro lama. Masih mikir-mikir intronya harus seperti apa kata-katanya. Jadi video kali ini gue mau ngeriak aja sih, satu video aja yang durasinya sekitar 3 menit doang, mbak-mbak cantik ngomongin soal sebelum, pas, dan sesudah menikah. Apakah sama seperti yang gue rasain? Oke, kita langsung aja ke videonya, bro. Rambut tuh omongan gue, wah. Adewe lek ngrungokne omongane wong iki jan sak repotan tenan, akeh repotan iki. Lek adewe isih urung kerja, isih nganggur ning omah jarene. Kae wis gerang gaplok mek klumbrak-klumbruk nang omah ora ndemesakne wong tuane. Mau yo nyambut-nyambut gawe, ngono yo ora gelem ora ndemesakne wong tuane. Jare ngono. Engko nek adewe kerja diomong, "Kak, kerja tahun-tahunan ora tau bali, ora tau ngindangi mbok pake, lali karo mbok pake, ora pengen karo mbok pake, apa ora kangen karo mbok pake." Oke, gue pause bentar. Jadi lagi ngebahas cocok tetangga gitu, bro, ya ngatain kalau orang dewasa udah gede, kalau nggak kerja cuma tiduran aja di rumah, klumbrak-klumbruk gitu ya, kayak pakaian yang numpuk gitu. Kalau udah kerja ya dibilangin kerja nggak pulang gitu. Sama sih kayak gue yang gue alamin, gue ngekos kayak gini kemarin jalan pulang gitu kan. Apa nggak kangen itu dikatain sama tetangganya, sama orang tuanya, apa nggak kangen gitu ya kan. Ya sebenarnya cacat tetangga atau cacat siapapun itu cuma sepanjang lidah gitu, bro. Termasuk cacat gue cuma sepanjang lidah gue doang gitu. Jadi kalaupun itu bermanfaat mungkin bakal lebih panjang gitu lidahnya. Cuman kalaupun itu ya serasa menghujat, itu ya anggap aja itu sepanjang lidahnya aja. Atau nggak selalu orang yang ngehujat kita itu bakal 24 jam kritik kita. Itu aja sih kalau yang gue yakinin kalau soal hujatan-hujatan orang-orang ya kan. Jadi beli maaf. Dan yang gue yakinin sih mau itu dikatain kotor, mau dikatain bersih gitu ya kan. Oh, come on. Ya itu kayak serasa kalau gue sih apa ya, orangnya hal negatif atau resiko negatif itu udah gue pikir dulu gitu. Jadi udah kebayang dulu. Ya sama gue ada orang yang ngatain gini, gimana ya rasanya kayak gitu. Jadi secara nggak langsung ntar kalau orang yang benar-benar ngatain gue tentang apa yang gue lakuin, gue nggak kaget. Itu sih yang dari gue. So bijak banget kan. Oke, kita lanjut. Mengko nek enek wong sing nikah muda langsung diomong, delengkeh isik cilik moro-moro rabi, meteng dhisik kae. Mengko nek rodok telat rabi yo gak telat, ya umure rodok piye ngono, rodok wis mateng. Kayak mau nangis deh. Sik diomong, "Kak, nek golek duwe ora butuh rabi, arep dadi perawan tuwek, arep dadi joko tuwek. Anak-anake, kanca-kancane lho, anake wis loro, wis telu, gedekne sik panggang urung rabi." Ya, itu tadi ada yang di depan ada 2 aspek ya kan. Ini ada 2 aspek lagi. Aspek apa sih? 2 topik yang dia bicarain. Kalau orang udah nikah tapi nikahnya nikah muda, biasanya dikatain apa dia hamil duluan gitu. Yaitu hujatan-hujatan yang umum terjadi gitu di masyarakat Indonesia plus 62 gitu ya kan. Yang bakal kita mungkin, atau ya nggak semua sih, yang termasuk gue yang gue alamin gitu. Ya gue serasa muda gitu, bro, nikah muda walaupun umur udah ya sedikit tua gitu. Nah yang kedua dibilangnya kalau nggak nikah apa ya, nggak malu mau jadi perawan tua, mau jadi perjaka tua gitu ya.
Nah, menurut gue pribadi nih, gue setelah ngerasain nikah itu nyesel, serius nyesel. Karena kenapa nggak dari dulu-dulu gitu. Itu kalau gue serius. Karena gini, gue mikirnya pas waktu kemarin-kemarin gue pacaran dan cuman ambil senang-senangnya doang gitu. Ya iya sih, seperti yang gue bilang mungkin di video apa ya sebelumnya gue udah sempat bilang ya. Karena gini, lebih banyak negatifnya daripada positifnya gitu. Kalau diambil positifnya doang ya, positifnya doang mungkin gue pribadi cuma dapat pengalamannya aja gitu, pengalamannya gitu pengalamannya aja gitu ya. Cuman kalau diambil negatifnya entah itu dari waktu, tenaga, materi, hati, pikiran, perasaan, itu rugi. Karena kalau pacaran cuman sekedar pacaran doang, nggak sampai ke dimana orang tua nggak tahu, nggak ke arah jenjang pernikahan, itu sia-sia. Serius. Lanjut nih. Engko nek wis rabi ora ndang duwe anak jare. Kalau deleng gedekne lek golek dhuwit, gedekne lek nyambut gawe, ora gek nang gawe anak, rabi ora gek nang gawe anak. Urusane opo? Kuwi engko nek anake nrecel, anake akeh sik dipaidone. Deleng keh sing lanang mek ungklak-ungkluk, sing wedok ya mek gur kaya ngono. Ki anake nrecel akeh, wong tuane ora budak nyambut gawe, mek pinter gua gawe anak tok, ora iso ngopeni anak kelunto-lunto. Nek ora iso ngopeni anak mau rasa gawe anak. Cangkem bensin. Ya, di topik kali ini ada dua lagi yang mau gue review. Yang pertama, kalau udah nikah tapi belum punya anak, dibahas. Aduh, itu cuma mau gedein rumah doang, tapi nggak mau punya anak, nggak mau punya penerus gitu ya. Dari gue pribadi sih kalau itu rezeki ya. Rezeki itu udah Allah lah yang ngatur ya. Rezeki soal harta, tahta, penerus gitu ya. Itu udah Allah sih yang ngatur gitu. Nah, di sini gue pribadi sih untuk hal ini ya kan, karena posisi gue kemarin pas istri gue itu gue nikahin itu pas lagi dapet, dan kita pas lagi capek-capeknya bener karena ngurusin dalam waktu 3 bulan itu singkat banget. Nggak nyangka kalau istri bakal hamil gitu kan. Pas setelah clear dari haidnya itu pas setelah resepsi, jadi malam pertama gue nggak ngapa-ngapain. Nah, endingnya siang kedua gue hajar bleh gitu. Hajar bleh gitu, walaupun ada mertua ya gue hajar kan udah halal. Terus ya itu, terus endingnya ya alhamdulillah dikasih ya kan. Itu sih karena gue mikir pas di awal banyak orang yang nunggu setahun 10 tahun itu belum dikasih juga. Ada teman gue, ada mungkin apa saudara-saudara gue juga gitu, gue lihat sekitar juga banyak yang adopsi anak gitu kan sampai kayak gitu. Jadi ya udahlah, kalau emang kedepannya itu Allah yakin kalau gue bisa merawat anak, gue dikasih kok itu. Kalau belum berarti bukan berarti gue nggak bisa merawat anak, cuman belum saatnya atau di masa depan itu belum baik gitu buat kita. Bukan berarti nggak baik buat Allah gitu. Jadi kayak serasa apapun yang Allah takdirin itu baik. Itu yang gue yakin. Nah, selanjutnya kalau udah nikah tapi anaknya banyak, nggak ngurus ya kan, itu dikata-katain lagi sama tetangga. Banyak anak banyak rezeki kata orang gitu kan. Dan prinsip gue sendiri sih sebenarnya, kemarin gue ngebahas sama istri itu, gue tipe orang yang nggak mau apa ya memprogram sebenarnya, cuman memprogram jumlah anak. Jadi mau anaknya mau 3 mau 4 ya nggak apa-apa sih kalau gue gitu ya kan, kalau gue pribadi sebenarnya. Cuman kalau dari istri sih mintanya udah 2 aja gitu, ntar biar ada selang waktunya kita buat bisa main bareng kayak gitu. Dan setelah gue pikir-pikir sih ya ada baiknya juga. Jadi kalau berumah tangga itu enaknya gitu bro, jadi soal timing untuk berhubungan bisa diobrolin di mau pose gimana mau jumlah anaknya bisa diobrolin gitu. Dan prinsip dalam berpasangan menurut gue ya kan, di dunia ini maupun itu termasuk dalam pacaran ataupun udah nikah ya, itu menurut gue nggak ada yang namanya kita itu
berjodoh. Itu sih yang gue yakin. Kenapa? Yang ada berpasangan. Karena kalau berjodoh itu dalam hal apapun menurut gue sih itu pasti klop gitu. Mau makan A, yang satu A juga mau. Sedangkan dalam kenyataannya kan kadang kita pasti banyak bentrok pola pikirnya, terus kemudian pilihannya juga, ya kan. Itu yang gue yakinin. Jadi hidup itu nggak berjodoh tapi berpasangan. Nah, di mana berpasangan itu harus ada yang satu menang dan satu ngalah gitu. Jadi nggak bisa dua-duanya menang semuanya gitu. Nah, sebagai sosok lelaki ya kan, kalau gue pribadi sih menghadapi cewek-cewek sebenarnya mulai dari pas waktu pacaran itu gue pengennya itu pertama mempelajari cewek itu. Cewek itu pasti kan punya banyak tipe, walaupun katanya sebanyak cewek yang sama aja ya kan, sama-sama brengsek gitu. Tapi yang gue yakinin cewek itu pasti ada bedanya, gak semua cewek sama ya kan. Ada yang alisnya di pensil, ada yang di spidol. Kok situ sih ya. Itu jadi dari pola pikir, dari kebiasaan itu kayak serasa gue sebagai sosok lelaki harus jadi wadah yang selalu lebih besar dibanding dia gitu. Karena bagaimanapun ya istimewanya istri itu seakan-akan kalau udah kita nikahin ya satu-satunya orang itu yang bikinin, satu-satunya orang pasangan di dunia ini yang bakal ngerti gue, yang bakal ngejaga gue, yang bakal menemani hari-hari gue sampai tua, sampai gue mati. Jadi rasanya itu kayak serasa menemukan kunci gembok gitu bro. Jadi ya satu-satunya kunci yang bisa buat buka sama nutup gembok ya cuma istri gue gitu aja sih. Ya kan, satu-satunya cuma itu gitu. Oke, kita lanjut ke videonya. Harmingko isi anak meh Barabi ora gek nang gawe omah dhewe. Barabi isik melok karo wong tuwek, isik dadi siji karo wong tuwek. Diomong delengke ora duwe isin wis duwe bojo barang wis rabi sik panggah dadi siji karo wong tuwek, melok wong tuwek mangan karo wong tuwek. Itu yang gue alami. Wolo-wolo kuwato cah. Engko lha nek awakmu langsung gawe omah dhewe. Diomong sian. Delengke rabi langsung plencing gawe omah dhewe. Samar nek dijaluki mbok pake. Samar nek direpoti mbok pake, wegah cedhek karo mbok pake. Salah. Wong iki wis ngono kuwi, lambe turah. Ya itu lambe turah. Tetangga yang cocoknya ya berlebihan. Cuman ya itulah kehidupan yang harus kita jalanin, yang harus kita what the fucking shit. Suara bocil-bocil yang gimana anjing bener aja tok. Ya. Oke. Nah, di sini stase atau posisi yang baru gue alami. Jadi gue masih di sini masih ngekos, gue masih kadang harus sama mertua, kadang harus pulang sama orang tua gue juga. Itu hal yang gue alamin untuk saat ini, tapi gue nikmatin. Sebenarnya walaupun dalam hati, oh gue pengen rumah sendiri nih, tapi gue pengen dekat orang tua nih gitu. Itu ada gitu. Cuman proses perjalanan yang gue rasain sampai sekarang sih, kalau gue menikmatin ini karena yang bisa membahagiakan hati gue sebenarnya ya gue sendiri gitu. Orang lain belum tentu bisa, walaupun itu orang terdekat ya. Tapi ketika hati sama pikiran gue itu gak bahagia, mau di suasana luar sebahagia apapun, itu pasti bakal tetap berpikiran. Nah, dari yang gue alamin sih, ini gue masih proses buat berjuang gitu ya. Dan istri pun alhamdulillah ya senang-senang aja, udah jalanin aja, ini masih proses kita, dan gue senang gitu. Dan inilah sosok istri yang pas buat gue gitu. Karena yang gue yakinin gimana pun tipe atau sosok dari istri gue, dialah cuma satu-satunya wanita di dunia ini, pasangan gue yang ngerti gue sampai gue mati. Ya pokoknya itu sih, kita gak akan lepas dari bacot-bacot tetangga, cocot-cocot tetangga yang bakal nyinyirin kita. Mau kita udah punya rumah, udah mewah, udah mapan, udah mertua senang, udah orang tua juga dekat, senang juga, semua ngumpul, pasti tetap aja bakal ada yang ngiri gitu. Karena buat nganan itu susah, kecuali tikungannya. Iya, Niko maksudnya. Ya sementara itu aja sih dari gua. Sorry nih kalau jadi kepanjangan bacotannya. Ya gitu, jangan lupa
like, subscribe, and share video-videonya. Jangan lupa juga buat komen-komen bahwa Bang bikin konten apa, Bang Ayu bikin konten, Bang Ayu minum bareng, makan bareng, gitu aja. Itu kalian komen-komen aja di bawah. Posisi gue ada di Klaten, di Boyolali, di Colomadu gitu bro, sekitaran itulah ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapain gini itu kayak kucing di depan toko Cina gitu. Oke gitu. Jembut